Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara-saudara jemaat Philadelphia. Selamat pagi. Tuhan berkati pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun secara online, tapi kita bisa beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Mari kita satukan pikiran kita semua kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita pejamkan mata kita. Kita percaya walaupun kita tidak dapat melihat sekarang, tapi Tuhan memandang kita. Tuhan memandang ke hati setiap orang yang percaya padanya Bapak Ibu. Walau sekarang situasi di dunia sedang kacau balau, COVID-19 yang tidak jelas kapan selesainya. Kita semuanya tidak bisa pergi ke gereja, kita tidak bisa mengunjungi saudara kita, tidak bisa bekerja dengan normal. Mari kita pejamkan mata untuk pagi ini. Kita mau bersungguh-sungguh bersama-sama mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan anugerah dari Tuhan. Percaya seperti orang buta, walaupun mereka tidak dapat melihat, tapi Tuhan selalu menuntun mereka. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita buka mata kita. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, kau ada untukku, Tuhan. Kau yang ku sembah.
Walau ku tak dapat melihat kau menuntutku, tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang wajah-Mu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Bapa. Oh, kami percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan yang menuntun. Shalom Bapak Ibu, masih semangat memuji Tuhan? Mari bersama-sama kita mau lebih semangat, kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Hanya Kau. Oh Jesus, telah bukan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup. Bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah bukan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidup di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
tangan kasih-Mu sedia bagiku, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Sebentar Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau minta Tuhan Bu untuk siapkan hati kita. Kita minta Tuhan untuk selidiki setiap hati kita. Tuhan, kita mau minta Tuhan untuk membenarkan hati kita yang masih belum serius, yang masih belum siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki hati ini Tuhan yang masih belum serius akan Engkau. Yes, Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia, tetap setia. Oh, oh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
hati tetap setia. Kau dapati aku, oh, kau dapati aku, kau dapati aku, kau dapati aku. Ku tetap setia padamu Tuhan, setia ku menyembahmu. Siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selidiki hatiku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyembahan yang sangat indah Tuhan. Hanya untuk-Mu Tuhan kami sampaikan penyembahan ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan pada hari ini Tuhan siapkan hati kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan yang belum siap. Jika kami masih ada hal-hal lain yang mengganjal di hati kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu untuk dapat mengisi kembali tenaga kami Tuhan. Semangat kami Tuhan, iman kami Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak dapat melihat Tuhan. Walaupun hati kami masih banyak batu-batu Tuhan. Walaupun hati kami masih banyak batu sandungan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau dapat mengangkat itu semua Tuhan. Walaupun kondisi sekarang Tuhan tidak baik Tuhan. Corona Tuhan, virus Tuhan di mana-mana. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Seperti lagu tadi Tuhan. Seperti lagu orang buta yang selalu dituntun oleh Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak dapat melihat Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Herson. Kiranya Tuhan segala macam yang firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan, kiranya Tuhan dapat menjadi rema untuk kami Tuhan, dapat menjadi tenaga untuk kami Tuhan, dapat menjadi roti dan anggur untuk kami Tuhan. Supaya kami dapat menjadi terang Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Kami dapat menjadi garam dunia Tuhan. Kami dapat menjadi terang di antara gelap Tuhan. Kami dapat mencerminkan sifat anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan sekarang ini sudah di zaman akhir zaman Tuhan. Banyak sekali Tuhan gejala-gejala yang telah Engkau tunjukkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua aman karena kami semua percaya kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang dapat menyelamatkan kami Tuhan dari maut, dari mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak terlepas bahwa Tuhan sementara mengamat-amati umatnya yang mencintainya. Oleh sebab itu di masa-masa ini marilah kita tetap memelihara apa yang ada pada kita yang telah kita terima daripada Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang Allah memelihara kita sampai hari ini. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 5 saya akan bacakan bagi kita pada saat pagi hari ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, proses Yusuf sehingga Yusuf ada di Mesir itu sungguh sangat menyakitkan. Dia harus dibuang ke sumur, dia harus dijual ke budak ke tuan-tuan Mesir sehingga dia berada di Mesir dalam proses yang sangat panjang, kita tahu semuanya.
Tapi Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita melihat rencana Allah dalam perjalanan hidup Yusuf, ternyata Allah memelihara, Allah mempersiapkan Yusuf untuk memelihara keluarganya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Dia tidak membiarkan langit dan bumi, Dia tidak meninggalkan langit dan bumi berjalan sendiri. Tapi di dalamnya Dia ikut serta, Dia memelihara, bahkan Dia menyediakan segala sesuatu untuk kelangsungan hidup daripada hasil ciptaannya. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ketika Allah menciptakan bumi ini, Dia tidak meninggalkan bumi ini seperti ketika orang menciptakan jam dinding, dan ketika jam itu dibiarkan, tidak dirawat, dibiarkan saja sampai jam itu mati sendiri. Tidak demikian dengan Allah. Allah menciptakan bumi dan Dia ikut serta memeliharanya. Kita lihat beberapa hal, setidaknya ada beberapa hal yang membuat kita tahu bahwa Allah setelah menciptakan kita, Dia juga ikut serta dalam memelihara kita. Mazmur pasal 36 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 36 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Mazmur 36 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa gunung-gunung, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan. Ketika Dia menciptakan kita, Bapak Ibu yang kekasih, kuasa Allah, Dia ikut melestarikannya. Dengan kuasanya Dia melestarikan apa yang Dia ciptakan. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksananya melalui kehadiran Yesus Kristus. Untuk apa Bapak Ibu yang kekasih? Ditegaskan Bapak Ibu bahwa ketika Dia menciptakan, Dia juga ikut serta memelihara. Dan ketika bumi ini rusak, Dia mengirimkan Yesus putranya untuk mengembalikan dunia ini kepada posisi yang semula. Dia ikut melestarikan bumi ini. Dia tidak membiarkan bumi ini sendiri. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang kekasih? Ketika Allah menciptakan kita, ketika kita ada di dalam dunia ini, saya percaya bahwa Allah turut melestarikan hidup kita. Allah turut menyediakan segala sesuatu. Hal yang berikut, ketika Allah menciptakan kita Bapak Ibu yang kekasih, Allah juga menyediakan segala sesuatu untuk kita. Yang kita perlukan Allah siapkan. Kejadian 1 ayat yang ke-14. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang dan pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Bapak Ibu yang kekasih, ketika Allah menciptakan kita, Allah juga menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bahkan benda-benda penerang cakrawala Dia siapkan bagi kita untuk menerangi kita. Ketika Allah menciptakan bumi, Ia juga menciptakan musim. Untuk apa Bapak Ibu yang kekasih? Untuk memberi makan kepada manusia dan juga kepada hewan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita diciptakan oleh Allah, percayalah bahwa Allah terlibat langsung untuk melestarikan dan memelihara hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir untuk apa yang kita makan. Jangan pernah khawatir untuk apa yang kita minum. Jangan pernah khawatir untuk apa yang kita pakai. Karena Allah telah menyediakan segala sesuatu bagi kita sesuai dengan kekayaan, kemuliaan yang Dia miliki. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan pernah takut. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah memelihara burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, bunga-bunga di padang. Bunga-bunga di padang Dia pelihara. Pemeliharaannya Bapak Ibu yang kekasih nyata dalam kehidupan burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang, apalagi kita. Saya percaya bahwa Alkitab menyatakan bahwa Allah menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada kita. Allah menunjukkan kasih dan perhatiannya yang khusus, yang masing-masing pribadi kita dihargai. Kita adalah unik di hadapan Tuhan dan pemeliharaan Allah bagi kita tentunya berbeda-beda. Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19.
Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bukti bahwa Allah memelihara kita sampai hari ini. Allah ikut terlibat memelihara kita sampai hari ini. Saudaraku yang kekasih, dalam surat Filipi Alkitab menulis bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Segala keperluanmu akan Allah penuhi. Di masa yang sukar, di masa yang sulit seperti ini Bapak Ibu, jangan pernah khawatir bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Jadi kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut untuk apa yang kita makan? Kenapa kita harus takut untuk apa yang kita minum? Kenapa kita harus takut untuk apa yang kita pakai? Firman Allah ini menegaskan kepada kita bahwa Allah memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang Dia miliki. Bapak Ibu yang dicintai, tapi tentunya ada syarat supaya kita mendapatkan pemeliharaan Allah. Supaya kita mendapatkan bahwa Allah sungguh memelihara kita sampai hari ini. Ada syaratnya. Syaratnya tidak rumit. Syaratnya tidak terlalu sukar bagi kita. Yang pertama syaratnya yaitu kita harus taat kepada Allah dan kehendak yang telah dinyatakannya. Sederhana Bapak Ibu. Kita harus taat kepada Allah dan kehendaknya. Hari-hari ini membuat kondisi seperti ini membuat banyak orang tidak taat. Kondisi seperti ini membuat banyak orang tidak mengerti kehendak dan rencana Allah. Kadang-kadang orang bertanya bahwa Allah marah dengan kondisi kita. Allah marah dengan dunia ini. Allah mulai menghukum dunia ini. Saya mau katakan kepada saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa bukti Allah mengasihi kita. Allah memelihara kita sampai hari ini. Allah cuma minta kita taat. Allah tidak marah, Allah tidak menghukum dunia ini. Allah cuma minta sampai hari ini ketaatan kita kepada kehendak yang telah dinyatakannya. Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Kejadian 39 ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir. Penyertaan Tuhan terhadap Yusuf mulai dari ketika Yusuf dibuang, Yusuf dijual, dan Yusuf menjadi penguasa. Penyertaan Allah dalam proses yang panjang. Ketika Yusuf mengalami proses dan Yusuf menyerah, saya percaya bahwa Kejadian 39 ayat 2 ini tidak ada dalam Alkitab. Tapi karena Yusuf setia, Yusuf taat pada kehendak Allah, maka Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dikatakan bahwa Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Karena Yusuf setia pada kehendak Allah. Yusuf setia pada proses Allah. Yusuf setia ketika dia dibawa kepada lembah kekelaman. Syarat ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun masa ini sukar, yang firman Tuhan minta kepada kita hanya taat kepada kehendaknya. Yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita harus hidup sesuai dengan rencananya. Kita harus tetap melayani Dia. Sekalipun kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Pelayanan tidak semata-mata hanya di gereja. Pelayanan tidak semata-mata hanya dalam gedung gereja. Ketika kita melayani dalam rumah tangga kita, ketika kita melayani di dalam rumah kita, kita sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Oleh sebab itu kita harus setia, kita harus senantiasa hidup sesuai dengan rencananya. Apa rencana Allah dalam kehidupan kita? Saya percaya rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu syarat yang kedua, kita harus hidup di dalam rencana Allah. Hal yang ketiga, supaya kita tetap ada dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Hal yang berikut, supaya kita tetap ada di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna, bahwa kita harus mengasihi Allah dan tunduk kepadanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, syarat yang berikut supaya kita dipelihara oleh Allah, kita dapat menikmati pemeliharaan Allah yang sempurna, yaitu kita harus mengasihi Dia. Kondisi-kondisi seperti ini Bapak Ibu yang kekasih, kondisi yang sulit seperti ini, yang saudaraku yang kekasih, yang makin membuktikan siapa di antara kita yang sungguh-sungguh masih mengasihi Tuhan dan masih mencintai Tuhan atau tidak.
Hal yang terakhir Bapak Ibu yang kekasih, supaya kita tetap ada dalam pemeliharaan dan rencana Allah, kita harus senantiasa berseru kepadanya. Ini yang hari-hari ini kita lupa. Mungkin kita berdiam diri di rumah, tapi berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini lupa berseru kepada Tuhan, lupa berdoa kepada Tuhan. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di surga dan di atas bumi menerimanya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Sujud ini artinya kita berseru kepada Bapa. Ini yang seringkali orang lupa. Ketika kita ada di rumah kita merasa bosan. Kita lupa berseru kepada Tuhan, kita lupa berdoa kepada Tuhan. Kita lupa menaikkan seruan kita kepada Tuhan. Padahal Alkitab katakan bahwa itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Melalui doa dan kepercayaan kita mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Ketika kita sujud kepada Allah, kita akan mengalami damai sejahtera daripada Allah. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Alkitab menjawab kita hari ini bahwa kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Oleh sebab itu berserulah saat ini ketika engkau lemah, saat engkau tidak berdaya, berserulah. Sebab ketika kita berseru, maka Allah akan menjawab, maka Allah akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang hari-hari ini sudah lupa untuk berseru kepada Tuhan. Mari kita kembali berseru kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak dapat melihat rencana Allah ke depan, tapi mari kita terus berjalan di dalam rencana Allah. Karena Allah memelihara kita di dalam rencananya sampai hari ini. Oleh sebab itu jangan takut, jangan pernah ragu atas pemeliharaan Allah yang sempurna. Bunga bakung di padang Dia hiasi, burung di udara Dia pelihara, apalagi hidup kita, buatan tangannya, hasil ciptaannya. Ketika Dia menciptakan kita, Dia memiliki rencana, Dia memiliki tujuan, yaitu rencana yang indah. Dan Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, melindungi kita. Dan bahkan Bapak Ibu yang kekasih, Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tentunya ada syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Dan Bapak Ibu yang di rumah, mari saya ajak kita semua berdoa. Bahwa tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap setia pada rencana-rencana Allah, tetap setia pada kehendak-Nya, tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita hari-hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat setiap mereka yang sementara mengikuti siaran ini. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menyertai mereka, Allah memelihara mereka, Allah yang sudah menciptakan mereka, Allah yang sudah menciptakan kami. Kami percaya bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan dan kami butuhkan di masa yang sulit dan sukar seperti ini. Terima kasih Bapak yang baik, ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada Allah kami yang baik, Allah yang masih memelihara kami sampai hari ini. Terpujilah Engkau Bapa Allah kekal selama-lamanya. Bapa di surga, kami juga berdoa sekali lagi buat bangsa dan negara kami. Kami terus memohon pemulihan daripada Allah. Kami terus memohon kondisi ini kembali normal seperti sedia kala. Tapi biarlah kehendak Allah yang jadi di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kekal selama-lamanya. Ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengharapan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day.
song, praising my Savior.